Hai, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Epifania Krisliegi Pangala dengan NIM D1B1200249. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu dari mata kuliah Kimia Klinik. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan membahas mengenai spesimen urin, spesimen sperma, spesimen feses, spesimen darah, dan spesimen sputum. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa kimia klinik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aspek kimia dalam tubuh manusia, baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Nah, dalam mata kuliah kimia klinik ini menerapkan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Nah, kimia klinik ini menjelaskan mengenai pengujian umum yang dilakukan di laboratorium kimia klinik dan teknik pengujiannya. Pada pemeriksaan laboratorium, dilakukan suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel atau bahan dari penderita. Sampel atau bahan tersebut bisa seperti urin, sperma, feses, darah, ataupun sputum. Nah, tujuan pemeriksaan laboratorium dilakukan yaitu untuk mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, memantau pengobatan, dan mengetahui ada atau tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu spesimen urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Adapun jenis pengambilan urin, antara lain urin pagi pertama, yaitu urin yang dikeluarkan pertama kali di pagi hari setelah bangun tidur. Urin pagi kedua, yaitu urin yang dikeluarkan sekitar pukul 7 sampai jam 10 pagi. Urin sewaktu, yaitu urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus. Urin 24 jam, yaitu urin yang dikeluarkan secara terus-menerus dan ditampung dalam wadah berukuran besar atau bervolume. Metode yang umumnya digunakan dalam pengambilan sampel urin yaitu metode clean catch, di mana pasien harus membersihkan daerah kemaluannya menggunakan tisu steril agar bakteri dan sel di sekitar kemaluan tidak terbawa ke dalam sampel. Pada penanganan urin yang telah ditampung harus segera diperiksa karena apabila lebih dari 2 jam maka akan terkontaminasi dan mengalami perubahan struktur dan morfologi urin. Apabila lokasi laboratorium jauh dengan jarak yang ditempuh lebih dari 2 jam, maka sampel tersebut diletakkan di refrigerator dengan suhu 40 derajat Celcius. Pada pengawetan urin, dilakukan dengan metode yang rutin digunakan, yaitu pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Nah, adapun pengawetan kimia pada spesimen urin seperti toluen, timol, kloroform, asam borat, klorheksidin, natrium azida, HCl, formalin, dan natrium karbonat. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin salah satunya yaitu infeksi saluran kemih. Diagnosa infeksi saluran kemih ini dapat dilakukan pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan urin untuk memeriksa sel darah putih, sel darah merah, nitrit, dan bakteri.
Pada pengobatan infeksi yang sederhana dapat diresepkan antibiotik oral untuk membunuh bakteri. Antibiotik tersebut seperti ampicillin, levofloxacin, ceftriaxone, ciprofloxacin, metronidazole, dan cotrimoxazole. Dan apabila terdapat rasa yang sakit dan terbakar, dapat menggunakan obat phenacepiridin. Keluhan yang biasanya terjadi pada pasien yang mengalami infeksi saluran kemih seperti urin yang dikeluarkan itu tampak keruh, kemudian sensasi yang terbakar pada area tempat air seni keluar pada saat buang air kecil, kemudian sering merasa ingin buang air kecil tapi air seni yang dikeluarkan itu dalam jumlah sedikit, kemudian nyeri pada panggul dan urin yang dikeluarkan itu berwarna merah atau kecoklatan. Adapun faktor pencetus timbulnya infeksi saluran kemih seperti diantaranya itu kurang minum air, penggunaan alat kontrasepsi, tidak membersihkan kelamin dengan bersih dan benar, dan pemakaian atau pemasangan kateter yang tidak benar. Poin yang kedua yaitu spesimen sperma. Nah, sperma atau spermatozoa merupakan sel gamet dari laki-laki. Sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan yang berada di saluran reproduksi pria. Kemudian cara pengambilan spesimen sperma yaitu puasa seksual selama 2-7 hari. Wadah bersih tidak terbuat dari logam, plastik ataupun karet. Pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Dan penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma antara lain yaitu leukositospermia, di mana sel darah putih ditemukan dalam air mani. Kemudian nekrozoospermia, di mana sel sperma dalam air mani mati dan tidak melakukan pergerakan. Kemudian teratozoospermia, di mana bentuk sel sperma itu tidak normal. Nah, pada diagnosis spesimen sperma dapat dilakukan pemeriksaan analisis sperma yang umumnya meliputi 3 faktor, yaitu bentuk atau morfologi, jumlah sel sperma, dan pergerakan sel sperma. Apabila 3 faktor tersebut tidak normal, maka dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Pengobatan yang dapat dilakukan seperti berhenti merokok, kurangi mengkonsumsi alkohol, olahraga yang teratur, dan batasi penggunaan ponsel karena blue light pada ponsel itu yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian faktor-faktor pencetus timbulnya penyakit tersebut yaitu pengaruh suhu pada spermatogenesis, kriptokidisme, pengaruh jumlah morfologi dan motilitas sperma, dan paparan bahan tertentu. Keluhan yang biasa terjadi seperti tidak adanya sperma pada semen, rendahnya jumlah sperma, dan presentasi sperma motil di bawah kriteria normal. Poin yang ketiga yaitu spesimen feses. Spesimen feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain sebagainya. Nah, indikasi pemeriksaan spesimen feses diantaranya adanya gangguan pencernaan, adanya penyakit gastrointestinal, adanya diare dan konstipasi,
darah dalam tinja, dan adanya ikterus. Pada pengambilan sampel feses, dapat menggunakan plastik untuk mengambil sampel tinja tersebut. Pastikan agar tidak terkontaminasi. Kemudian, gunakan sendok khusus untuk mengambil sampel tinja tersebut dan berhati-hatilah saat mengambil sampel agar tidak terkontaminasi dengan urin atau tidak bercampur dengan urin. Lalu, tutup kantong wadah setelah mengambil sampel. Cuci tangan dengan bersih, kemudian bawa sampel tersebut ke laboratorium selama 1x24 jam. Adapun cara penanganan spesimen tersebut, untuk pemeriksaan parasit, spesimen tinja diawetkan dalam MIF atau larutan formalin. Untuk pemeriksaan bakteri, spesimen segera diproses karena ada bakteri yang tidak dapat bertahan hidup karena pH. Dan untuk pemeriksaan virus, spesimen segera dibawa ke laboratorium rujukan di dalam cool box. Nah, untuk pengawetan kimia dapat dilakukan menggunakan pengawetan formalin 10% dan pengawet polivinil. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses yaitu penyakit askariasis. Nah, diagnosa penyakit askariasis ini kemungkinan besar ditemukan cacing setelah batuk, muntah, ataupun buang air besar pada penderita. Nah, gejala fase awal penyakit ini yaitu demam, batuk, dan nafas pendek selama 21 hari. Dan fase lanjutnya yaitu sakit perut, mual, muntah, diare, dan timbulnya darah pada tinja. Pengobatan yang dapat dilakukan salah satunya itu obat albendazol yang dikonsumsi selama 1-3 hari. Nah, faktor pencetus timbulnya penyakit tersebut yaitu usia, sanitasi yang buruk, dan cuaca yang hangat. Nah, nilai normal pada pemeriksaan ini dapat dilakukan pada pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, dan pemeriksaan darah samar. Yang keempat yaitu spesimen darah. Spesimen darah merupakan pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu. Adapun cara pengambilan sampel darah yaitu untuk darah kapiler, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu bersihkan bagian atau tempat yang akan ditusuk menggunakan kapas alkohol 70%. Lalu pegang bagian atau tempat yang akan ditusuk. Kemudian tusuklah dengan cepat menggunakan lancet steril. Lalu bersihkan kembali bagian atau tempat yang sudah ditusuk menggunakan alkohol atau kapas beralkohol. Untuk pengambilan darah vena, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu ikat lengan pasien menggunakan tourniquet, lalu tangan pasien dikepal. Setelah itu, tentukan vena yang akan ditusuk. Sterilkan menggunakan kapas beralkohol 70%. Setelah itu, tusuk jarum spuit ke dalam vena, lalu hisap darah sampai volume yang diinginkan. Tempelkan kembali kapas yang beralkohol pada daerah yang telah ditusuk. Pada penanganan spesimen sampel darah yang harus diperhatikan yaitu suhu, cahaya, pelabelan, pengemasan, dan transportasi. Nah, pada pengawetan sampel tersebut dapat menggunakan pengawet antikoagulan, di mana pengawet ini merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk menekan, menunda, dan mencegah terjadinya pembekuan darah. Nah, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah salah satunya yaitu penyakit tifoid.
Nah, pada diagnosa tifoid ini dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah lengkap. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu antibiotik, memenuhi nutrisi tubuh, dan menjaga kebersihan. Adapun faktor pencetus yang menyebabkan timbul penyakit tersebut yaitu makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Nah, keluhan yang umumnya biasa terjadi yaitu demam tinggi, sakit kepala, berkeringat, dan lemas. Poin yang kelima yaitu spesimen sputum. Spesimen sputum merupakan lendir yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dimuntahkan ataupun ditelan. Pengambilan sampel spesimen sputum dapat dilakukan di tempat yang terbuka. Posisi badan duduk atau berdiri condong ke depan, lalu menarik nafas dalam-dalam, kemudian batukkan sekuat-kuatnya sampai dahak keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Ada 3 waktu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama, dahak semalam, yaitu dahak yang ditampung selama 24 jam di rumah penderita dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Yang kedua, dahak pagi, yaitu dahak yang dikeluarkan oleh penderita pada pagi hari saat bangun tidur. Yang ketiga, dahak sewaktu, yaitu dahak yang dikeluarkan oleh penderita pada saat kunjungan. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan spesimen sputum, yaitu pengambilan, penampungan, penyimpanan, pelabelan, dan transportasi. Untuk pengawetan sampel sputum, apabila terjadi penundaan pengiriman, maka dapat disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan jangan sampai lebih dari 1 malam. Nah, apabila tidak ada lemari pendingin, dapat menggunakan pengawet, yaitu campuran dari 1% CPC dan 2% sodium klorid. Nah, salah satu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sputum yaitu penyakit tuberkulosis paru atau TB. Nah, pada diagnosa TB ini dapat dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopik. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk TB aktif dapat diberikan rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan ethambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Kemudian untuk fase lanjutan dapat diberikan rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan untuk membunuh atau memusnahkan sisa-sisa bakteri. Nah, faktor pencetus tuberkulosis paru yaitu adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri tersebut dapat ditularkan melalui udara. Misalnya penderita sedang berbicara, batuk, ataupun bersin, maka bakteri tersebut akan terbawa keluar dari paru-paru menuju udara. Nah, keluhan yang biasa terjadi pada penderita tersebut yaitu batuk secara terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Kemudian mengeluarkan sputum, badan berkeringat tanpa melakukan kegiatan, sesak nafas dan nyeri dada, serta meriang lebih dari sebulan. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.